Salam sahabat Talita Kom Radio di 107,8 FM. Radio yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan hari ini Selasa 1 November 2022, kita ada di dalam program Suara Kebenaran hari ini. Suara yang menjadi penuntun hidup kita di dalam terang firman Tuhan, agar kita senantiasa berkenan di hadapannya. Sahabat Talita Kom yang dikasihi Tuhan, sahabat boleh mengunjungi ya di website kami www.talitakomradio.com ya, saya ulangi ya, di www.talitakomradio.com. Atau sahabat yang tidak dapat menangkap siaran kami melalui 107,8 FM ya, saudara bisa mengikutinya melalui streaming radio di 107,8 FM, atau bisa langsung mengunduh aplikasinya ya di Play Store di Talita Kom Radio V2 atau Victor 2 ya. Saudara bisa mengunduh aplikasinya dengan gratis, sehingga sahabat bisa mengikuti siaran kami dimanapun sahabat berada ya. Bahkan mungkin di pelosok negeri atau di penjuru dunia, sementara masih bisa mendapatkan kuota atau paket data atau signal untuk mendapatkan internet ya. Saudara bisa mengikuti program radio yang ada di Talita Kom 107,8 FM, radio yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi kemuliaan, menjadi penuh kemuliaan. Sahabat, di Suara Kebenaran hari ini kita akan membahas dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 24. Tentu ketika saya menyampaikan tema ini ya, sahabat langsung udah terlalu sering. Apa sih? Jadilah pelaku firman, kata lembaga Alkitab Indonesia di perikop ini ya, pendengar atau pelaku firman. Dan sore hari ini temanya adalah jadilah pelaku firman. Kenapa tema ini diangkat ya di awal November, sahabat? Biar kita punya waktu yang cukup untuk merefleksi diri sepanjang tahun 2022 ini, sehingga di tengah aktivitas, di tengah kelelahan, mungkin saja kalau hari ini sahabat berada dalam satu keadaan yang kenapa begini sih hari ini gitu ya, kok semuanya seperti kacau ya, atau mungkin saat ini sedang menikmati perjalanan yang baik-baik saja, haleluya ya. Terlepas dari apapun keadaan kita ya, di tengah kelelahan, bahkan pada saat sore hari ini setelah beraktivitas sepanjang hari ya, mengawali pagi dengan penuh syukur, berdoa, melibatkan Tuhan dalam segala bisnis, dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, mungkin studi dan apapun yang dikerjakan ya, mungkin berharap penyertaan Tuhan menjadi begitu nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah terjadi sesuai dengan kehendak kita hari ini ya, sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita yang kita letakkan ke dalam tangan Tuhan, atau tidak ya, atau tidak? Yang pasti Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak mungkin gagal menggenapi janji firman-Nya. Itu sebabnya biarlah kita mau bersyukur untuk hari ini, untuk sampai jam 3 sore ya, lewat 18 menit, dan saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk berdoa memulai program kita Suara Kebenaran hari ini. Mari sahabat kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang telah menganugerahkan Yesus Kristus Tuhan bagi kami, yang memimpin kehidupan kami, yang terlebih dahulu menguduskan, mengurapi, memberkati, dan membekali kami untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang menuntut kami dalam seluruh kebenaran,
sehingga hari-hari yang kami lalui pasti ada pembelajaran yang baik untuk kami menikmati kebenaran-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini biarlah suara kebenaran-Mu Tuhan akan bergema dalam seluruh kehidupan kami. Teman, sahabat, keluarga, kami doakan Tuhan ada di dalam rancangan indah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Ya. Oh ya, sahabat, saya Pendeta Suartomo ya yang memandu acara ini. Sedianya ada sahabat yang ikut serta dalam program Suara Kebenaran hari ini. Namun saat ini saya sendiri ya sahabat. Namun demikian sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon di 0812994567 ya, atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 082123471340, atau mungkin sahabat mau mengunjungi website kami ya di www.talitakumradio.com, dan atau saudara bisa mengunduh aplikasi Talitakum Radio V2 ya, Victor 2 melalui Play Store yang ada. Baik sahabat, menjadi pelaku firman ya, ini digemakan sepanjang tahun-tahun kita berbakti ya, dan setiap kali kita diingatkan oleh para pengkhotbah baik di gereja kita sendiri maupun melalui streaming ya, atau YouTube atau media sosial, kita diingatkan untuk jadilah pelaku firman. Nah, bukan tema yang asing tentu saja ya, ini bukan tema yang asing untuk kita refleksikan. Tetapi momentum yang baik ketika hari ini adalah hari pertama di bulan yang ke-11, bulan yang diawali ya dengan rapat-rapat gereja yang terkait dengan Natal. Mulai ada lagu-lagu nuansa Natal ya, warna-warni dalam nuansa Natal di department store atau mall-mall ya, sudah mulai ramai dikunjungi oleh karena sudah mulai longgar sedikit ya, terkait dengan pandemi 19 ya, COVID-19, tetapi saat ini sudah lebih sedikit longgar ya. Namun demikian mari kita tetap prokes sesuai dengan arahan pemerintah supaya tidak menjangkit kembali ya dengan varian-varian yang bisa saja berkembang, oleh karena memang seperti itulah karakteristik dari virus ya. Sebentar lagi mungkin kita akan mendengarkan jingle bell ya. Sebentar lagi kita bicara mempersiapkan Natal dan sebagainya. Ketika kita melewati tahun demi tahun ya, Natal berlalu, masuk ke Pasca persiapan Natal lagi. Terus saja begitu gereja dalam kalendernya ya. Dan firman Tuhan kita dengar, firman Tuhan kita renungkan, firman Tuhan kita baca ya. Tetapi biarlah hari ini menjadi refleksi kita. Apakah kita ini sebagai pelaku firman Tuhan ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 24 saya baca buat kita tentunya ya, sahabat boleh mendengar dengan baik, memperhatikan ya, menyimaknya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini pendengar atau pelaku firman. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa
menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sepatutnya terjadi dalam diri orang yang menyambut firman Allah? Ya. Di ayat yang ke-19 ini menjadi sebuah semacam redam kejutnya gitu ya, seperti sentuhan benda yang di dalamnya ada mengandung listrik, cek gitu ya. Terkejut kita. Kenapa? Di ayat 19 katakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, cepat untuk mendengar. Kita ini punya masalah dengan cara kita mendengar. Ya, kita lebih cakap dalam berkata-kata, apalagi kalau kata-kata itu terangkai sedemikian rupa untuk mengungkapkan kemarahan kita. Aduh, pintar banget kita. Ya, semua ingin kita marahi, semua ingin kita ceramahi, semua ingin kita nasihati, semua ingin kita tegur, semua ingin kita jadikan sebagai objek untuk mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap situasi ini, ya, terhadap orang tersebut, dan atau mungkin terhadap secara umum dan secara global dengan keadaan Indonesia dan dunia barangkali ya. Ya, terakumulasi sedemikian rupa sampai akhirnya ketika kita berjalan keluar dengan pimpinan Tuhan lewat doa yang kita naikkan, lalu kemudian keluar dari rumah dalam perjalanan di tengah kemacetan, ada orang yang menggunakan jalan seenaknya, ya, dan sudah seperti itu mengganggu, bukan hanya mengganggu kita tapi juga merugikan kita gitu ya. Tentu kita nggak bisa tahan untuk tidak menjadi marah gitu. Nah, apa yang layak terjadi atau apa yang seharusnya terjadi dalam diri orang yang menyambut firman Tuhan? Ya. Hal yang paling konkret apa saja yang tercermin dalam kehidupan yang di dalamnya firman Allah diam bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Tentu ayat 19 ini aja udah menjadi sebuah teguran buat kita. Coba sepanjang tahun ini berapa kali kita marah? Ya. Coba kita membuat semacam evaluasi ya, semacam evaluasi supaya nanti ada restorasi dan kemudian membangun komitmen ulang gitu ya di hadapan Tuhan. Coba setiap tahun kita evaluasi. Setidaknya ada metode-metode yang bisa dipakai untuk mengevaluasi diri ya. Kalau mungkin saudara memang cermat gitu ya, saudara bisa mengevaluasi setiap hari, punya catatan yang kemudian dievaluasi setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu sangat baik sekali ya. Saya baru masuk dalam sebuah kelas studi di kampus ya, dan saya terkejut karena selama ini saya tidak pernah mengevaluasi hasil kerja, sehingga saya pikir sudah baik. Lalu kemudian ketika output ya yang saya dapat ya malah kok tidak seperti yang diharapkan ya, masih belum bisa menemukan dan lebih sering menyalahkan situasi dan orang di sekitar saya. Harusnya mengevaluasi ya diri kita sendiri. Itu. Hal yang paling konkret di ayat 19 ini, setiap orang yang cakap mendengar firman Tuhan ya,
cepat menangkap firman Tuhan, lalu kemudian mengolah ya data itu menjadi kata, sehingga ada proses tuh dari mengolah tadi ya, mengolah data menjadi kata itu kan jadi melalui proses yang harusnya cepat keluar seperti biasanya, tapi kemudian mulai pikir dulu, ini sesuai nggak kalau saya berkata-kata melukai orang nggak, kalau saya mengungkapkan ini siapa yang dilukai ya, Tuhan marah nggak gitu, mulai lambat ya. Ketika kita lambat berkata-kata karena kita harus pikirkan lagi ya kata-kata kita ya, apalagi diungkapkan lewat jari-jari ya, diungkapkan lewat status-status yang kita bisa kirim melalui media sosial yang kita pakai gitu misalnya ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu ya, maka disuruh untuk lambat berkata-kata lah supaya harimaunya itu dijinakkan, kurang lebih begitu. Sekarang sudah tergantikan tuh dengan tergilas zaman ya. Bukan cuma mulut yang harus dijaga, bukan hanya mulut yang menjadi harimau dalam diri kita, tetapi juga jari kita. Karena ketika ada di hati, di pikiran, dituangkan dalam tulisan, dan tulisan itu dikerjakan lewat jari-jari kita melalui headset kita ya, melalui handset kita, melalui gadget kita, melalui gawai kita, sampai akhirnya orang lain terluka dengan apa yang kita lakukan. Padahal harusnya kita harus mengolah sedikit ya. Jadi kita lambat untuk marah. Kenapa? Karena amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi gini saudara, ketika kita menerima, menyambut dan membuka diri bagi firman ya, bagi firman Allah yang maha mulia itu, tidak sama ketika orang menerima gagasan dari seorang filsuf atau pujangga atau cendekiawan ya. Kenapa? Karena itu hanya menambahkan hikmat saja buat kita ya, hanya menambahkan hikmat. Jadi kalau ketika kita mendengar kata-kata bijak, quotes yang menggerakkan spirit kita, semangat kita ya, itu biasanya hanya membangkitkan gairah kita untuk tergugah ya. Tapi untuk berubah ketika harus berproses dan sebagainya tidak sama ya. Quotes-quotes yang dilahirkan oleh filsuf, oleh pujangga, oleh cendekiawan, itu kata-kata bijak yang dihadirkan oleh filsuf, pujangga atau cendekiawan itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang bersumber dari firman Tuhan. Karena orang bisa saja terkagum-kagum dengan ide hebat para pemikir, tetapi tidak mengalami perubahan apapun dari kalimat itu. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berbeda dengan kata-kata bijak. Meskipun banyak kata-kata bijak lahir dari firman Allah. Ya. Tetapi ketika itu disampaikan tidak seperti yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, maka maknanya hanya menjadi kata-kata bijak saja. Satu contoh kalimat ya. Kalimat indah pada waktunya itu sudah bukan milik orang-orang Yahudi karena lahir dari firman Tuhan ya, dan juga bukan milik orang Kristen saja, tetapi seolah menjadi milik semua umat manusia. Karena ada kata-kata bijak itu yang lahir ya, bahwa udahlah percaya saja, ada waktunya nanti ya, dan pasti Tuhan akan memberikan kepada kita indah pada waktunya, supaya orang itu semangat menjalani kehidupannya. Tetapi beda ketika kalimat itu disampaikan, diawali dengan doa, dijadikan sebagai kebenaran, sehingga itu tertanam di dalam kehidupan setiap umat ya, orang percaya tentunya, maka dia akan mengalami perubahan ya. Contoh konkretnya seperti yang ada di Yohanes pasal 15 itu loh sahabat ya. Yohanes 15 ayat yang pertama ya, sampai ayat yang keempat. Saya baca buat kita lah.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi jelas ya, firman Tuhan itu akan membawa kehidupan setiap orang yang mendengar, ya, yang mendengar. Lalu kemudian melakukan, ya, maka kemudian akan berbuah, ya, yaitu perubahan hidup yang signifikan menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, melalui acara ini, ya, melalui program acara ini, sahabat juga dapat berinteraksi ya dengan kami melalui nomor telepon di 0812 99456767 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340. Dan kita kembali di Suara Kebenaran hari ini. Dan tema kita, jadilah pelaku firman, ya. Ini seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa tema kita ini menjadi tema yang sangat umum dan terlalu biasa, meskipun koreksinya buat kita itu setajam apapun ya, kita sudah biasa dengan tema ini. Tetapi begini ya sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, menerima dan memberlakukan firman Tuhan tidak sama dengan perjuangan para moralis. Ya, seringkali kita menjadikan itu sebagai alat ukur. Misalnya gitu. Ya, kita sering dengar gitu, hamba Tuhan kok begitu, ya. Pendeta kok begitu, ya. Orang Kristen kok begitu gitu. Ya. Jadi seolah-olah itu menjadi sebuah parameter ya, alat ukurnya. Lalu kemudian kita yang jadi titik tolak adalah status ya, status hamba Tuhan, pendeta, evangelis, guru Injil, apalagi pelayan Tuhan yang para majelis ya, para majelis, penatua atau sintua dan sebagainya, itu menjadi alat ukur gitu. Akhirnya kita punya standar yang terlalu rendah dengan itu. Iya, kenapa? Ketika kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kemudian menurunkan kualitas diri kita, dia aja begitu, ya apalagi saya, gitu ya. Dia yang baca firman Tuhan aja begitu, apalagi saya. Ya, harusnya yang menjadi standar dari kehidupan orang percaya itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang walaupun ya kesetaraannya dengan Tuhan itu tidak dipertahankan, tapi menjadi sama dengan kita. Dia juga dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, ini yang menjadi alat ukur. Ya, kenapa demikian? Karena dia pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, dia di antara kita, kemudian dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sampai akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis oleh Yohanes, kemudian masuk dalam pelayanan, ya, kemudian dia rela mengikuti rencana Bapa, dia tuntaskan sampai selesai, tetelestai, ya sudah selesai. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Matius pasal 5 ayat 48 ya. Hendaklah menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Yesus melakukannya sempurna. Kita meleset terus. Ya. Jadi kalau kita jadikan perjuangan kita di dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti perjuangan para moralis, kita tidak ubahnya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena legalistik. Ya. Jadi standarnya adalah 10 hukum Taurat gitu, legalistik. Ketika
dia tidak mampu melakukan 10 hukum Taurat bolak-balik, ya akhirnya dia jadi alat ukur juga buat orang lain gitu. Maka akhirnya kita lebih sering menghakimi orang daripada kita sendiri berubah gitu ya. Kalau misalnya saya tadi menyebut diri memperkenalkan diri ya sebagai pendeta ya, lalu saudara kenal saya dan saudara melihat saya tidak seperti yang saudara harapkan sebagai pendeta, pasti saudara akan melihat dia aja pendeta begitu ya, lebih punya kecenderungan yang seperti itu sahabat ya. Oleh karena itu kita tidak sama dengan para pejuang moralis ya, karena ketika firman itu kita terima lalu kemudian kita melakukannya atau memberlakukan firman itu, Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita, berjuang untuk tepat ya, tidak melenceng, karena dosa itu artinya melenceng, tidak sesuai dengan harapan Tuhan gitu. Hamartia itu artinya tidak tepat sasaran gitu. Jadi di dalam Injil Yesus, di dalam Injil Yesus Kristus yaitu firman Allah yang diberitakan, firman Allah yang dibacakan, firman Allah yang diam di dalam kita itu terkandung kuasa yang dahsyat ya, untuk mewujudkan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita itu. Jadi harusnya seperti itu. Jadi nggak usah pedulikan orang di sekitar kita gitu. Jangan jadikan orang-orang di sekitar kita itu sebagai alat ukurnya. Kita kecewa kalau udah sampai begitu ya, dan akhirnya kita tidak mencapai kehendak Tuhan yang sudah bekerja di dalam diri kita ya. Jadi firman Tuhan itu udah bekerja di dalam diri kita, tapi kita patahkan dengan melihat orang lain di sekitar kita gitu loh. Contoh yang paling sederhana gini, ketika saudara berjuang untuk berhenti merokok misalnya ya, berhenti merokok, lalu ketemu sama hamba Tuhan, seorang pendeta yang memang di gerejanya, di sinodenya tidak mempersoalkan merokok misalnya. Ada, karena rokok tidak dijadikan sesuatu yang sebagai bentuk kesia-siaan. Saya lebih suka mengatakan itu ya, karena semua halal, bagi saya juga semua halal, tapi tidak semua yang halal itu juga berguna. Jadi lebih bagus yang halal yang berguna, itulah yang kita nikmati. Kalau karena rokok kita bisa menambah usia dan kita jadikan sebagai sarana melayani Tuhan, kenapa enggak sih gitu ya? Kalau dengan tidak merokok itu ada sedikit uang yang ditabung untuk dipersembahkan di tempat ibadah kita, di gereja kita, kenapa enggak sih gitu ya? Itu kan perjuangan-perjuangan ya. Jangan sampai kemudian keasikan kita merokok jadikan rokok itu sebagai berhala bentuknya. Kita harus mencari, kita harus memenuhi diri kita dengan itu, dengan kebutuhan itu. Nah itu kalau udah seperti itu, udah jadi rokok itu menjadi berhala gitu. Nah udah berjuang nih dari dalam lewat kebenaran firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah, tiba-tiba melihat ada seorang hamba Tuhan ya yang merokok gitu, pendeta yang merokok, lalu kemudian pendeta aja ngerokok kan saya enggak gitu. Akhirnya ngerokok lagi gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, bukan alat ukurnya, bukan itu. Kalau hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, lalu kita lakukan kehendak Tuhan ya itu. Karena firman Tuhan itu mengubah hati kita, mengubah budi kita, pasti itu. Makanya firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, itu lewat kebenaran firman Tuhan. Pak, apa buktinya kalau firman Tuhan itu bergerak di dalam kita untuk bertumbuh? Di perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya. Sorry. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Oke. Itu di Matius pasal 13 ya. Oke, saya
Kayaknya ada yang salah saya pakai Matius ya. Oke, ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ini dia. Benar, ayat pasal 13 ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Coba perhatikan ya. Yang pertama ya, jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Ya udah jelas pasti nggak bertumbuh itu benihnya, kan udah dimakan burung ya. Tetapi coba perhatikan yang berikutnya, jatuh di berbatu-batu, ya, jatuh di semak duri, jatuh di tanah yang baik. Itu tiga-tiganya bertumbuh loh, benih itu. Kenapa? Ini memberikan analogi ya, bahwa benih yang Tuhan taruh dalam diri kita itu punya potensi untuk bertumbuh. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, kalau kita lakukan dengan segala perjuangan kita, pasti akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan membawa kita ke dalam perubahan demi perubahan. Jangan kita menghabiskan waktu dengan perayaan-perayaan ya. Mulai dari Natal, Tahun Baru, kemudian Paskah, ya, kemudian kebangkitan, kenaikan menjadi sebuah perayaan. Lalu kemudian siap-siap lagi ke Natal, terus aja kita habis itu dari Januari sampai Desember, balik lagi Januari Desember, kita cuma mengisi kegiatan-kegiatan gerejawi tanpa ada perubahan di dalam diri kita. Dan kalau kita mau berubah, nggak ada cara lain, jadi pelaku firman, ya. Jadi ada sesuatu yang membawa dampak yang sangat dahsyat dalam perubahan diri kita oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus tadi. Ya. Pertama, kita akan diubah jadi cepat mendengarkan firman Tuhan, tapi lambat mencelotehkan pikiran kita sendiri. Mencelotehkan, mengatakan pikiran kita sendiri. Ya. Jadi firman Tuhan juga mengubah hasrat dan norma kita secara tidak lagi egois gitu, tapi lebih lebih logis ya, tidak egois tapi logis, berpikir keras berpikir. Nah, yang kedua, firman Tuhan memperkenalkan kita dengan kondisi kita secara jujur. Jadi dia akan membongkar kita ya tanpa kompromi. Jadi kebenaran dan kemuliaan dia ukirkan dalam kehidupan kita dan menghasilkan kemauan dan usaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti hari ini. Ya, suara kebenaran hari ini diharapkan adalah menjadi suara yang menuntun hidup kita dalam terang firman Tuhan agar senantiasa hidup berkenan di hadapan-Nya. Sahabat, senang sekali kita mau terus membicarakan ini ya, tetapi waktu kita harus berakhir. Sahabat yang dikasih Tuhan, senang sekali boleh bersama 1 jam ini dan nantikan pada program yang sama pada hari Selasa pukul 3 sore di Talita Kum Radio 107,8 FM ya, radio yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan jangan lupa sahabat bisa mengunjungi website kami di www.talitakumradio.com atau melalui aplikasi Talita Kum Radio V2 di Play Store. Saudara bisa mengunduhnya dan mengikuti program acara kami dari sini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.